Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan kami KPK pada malam hari ini akan mengumumkan. Jadi ini pengumuman tersangka baru, sekaligus juga melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud dalam dugaan korupsi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU di Kalimantan Timur pada perusahaan daerah tahun 2019 sampai dengan 2021. Perkara ini sebelumnya kami juga sudah sampaikan pada teman-teman, pada masyarakat terkait dengan kegiatan penyidikan yang kami lakukan ini. Ketika penyidikan cukup, kami pastikan kami akan umumkan para tersangka, identitasnya, kemudian juga konstruksi perkara serta pasal-pasalnya. Oleh karena itu, pada malam hari ini hadir pimpinan KPK, Pak Alek, dan juga Deputi Penindakan, Pak Asep. Nanti akan dibacakan beberapa poin dari perkara dimaksud, dan seperti biasa setelahnya kami juga persilahkan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut dan kita usahakan pertanyaan dari teman-teman terkait dengan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin dimaksud. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Dalam proses penyidikan perkara suap dengan tersangka AGM, ini Bupati PPU Penajam Pasir Utara, KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait dugaan perbuatan pidana lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga dilakukan pengembangan perkara dengan menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak yang berstatus tersangka sebagai berikut. AGM, ini Bupati Penajam Pasir Utara periode 2018 sampai 2023, sekaligus kuasa pemegang modal Perumda Benuo Taka. Kemudian BG, Direktur Utama Perumda Benuo Taka Energi. HY, ini Direktur Utama Perumda Benuo Taka. Dan KA, ini Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka. Untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik menahan 3 tersangka untuk masing-masing 20 hari pertama terhitung hari ini 7 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 di rutan KPK sebagai berikut. BG ditahan di rutan KPK pada gedung ACLC, HY ditahan di rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur, dan KA ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih. Adapun tersangka AGM ini tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani masa pidana badan di Lapas Kelas 2A Balikpapan. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi sebagai berikut, bahwa pemerintah daerah Penajam Pasir Utara mendirikan 3 badan usaha daerah, badan usaha milik daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, yaitu Perumda Benuo Taka, Perumda Benuo Taka Energi, dan Perumda Air Minum Danum Taka. AGM dengan jabatannya selaku Bupati periode 2018 sampai dengan 2023 sekaligus kuasa pemegang modal Perumda Benuo, di mana dalam rapat paripurna APBD bersama dengan DPRD menyepakati adanya penambahan penyertaan modal bagi Perumda Benuo Taka sebesar 29,6 miliar, Perumda Benuo Taka Energi disertakan modal sebesar 10 miliar, dan Perumda Air Minum Danum Taka dengan penyertaan modal 18,5 miliar rupiah. Sekitar bulan Januari 2021, BG selaku Direktur Utama PBTE melaporkan pada AGM terkait belum direalisasikannya dana penyertaan modal bagi PBTE, sehingga AGM memerintahkan BG untuk mengajukan permohonan pencairan dana tersebut yang ditujukan pada AGM, yang kemudian diterbitkan keputusan Bupati PPU sehingga dilakukan pencairan dana sebesar 3,6 miliar.
sekitar bulan Februari 2021, HY selaku Direktur Utama Perumda Benutaka juga melaporkan pada AGM terkait belum direalisasikannya dana penyertaan modal Perumda Benutaka sehingga AGM memerintahkan kembali agar segera diajukan permohonan sehingga diterbitkan keputusan Bupati PPU berupa pencairan dana sebesar 29,6 miliar. Sedangkan bagi Perumda Air Minum Danum Taka, AGM menerbitkan keputusan Bupati PPU dengan pencairan dana sebesar 18,5 miliar. Namun demikian, 3 keputusan yang ditandangani AGM tersebut diduga tidak disertai dengan landasan aturan yang jelas dan tidak pula melalui kajian, analisis, serta administrasi yang matang. Sehingga timbul pos anggaran dengan berbagai penyusunan administrasi fiktif yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 14,4 miliar. Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan di antara sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dari pencairan uang yang diduga melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara tersebut kemudian dinikmati para tersangka untuk berbagai keperluan pribadi, antara lain sebagai berikut. AGM diduga menerima uang sebesar 6 miliar yang dipergunakan antara lain untuk menyewa private jet, menyewa helikopter, supporting dana kebutuhan musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. BG diduga menerima sebesar 500 juta dipergunakan untuk membeli mobil. HY diduga menerima sebesar 3 miliar dipergunakan sebagai modal proyek. Dan KA diduga menerima sebesar 1 miliar dipergunakan untuk trading forex, foreign exchange atau mata uang asing. Tim penyidik sejauh ini telah menerima pengembalian dari para pihak terkait sejumlah sekitar 659 juta rupiah melalui rekening penampungan KPK, dan kami penyidik akan terus menelusuri lebih lanjut untuk memaksimalkan aset recovery-nya. Nah, atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan poin perkembangan dari perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 4 orang sebagai tersangka dan malam hari ini dilakukan penahanan 3 orang. 1 orang sudah terpidana, yaitu Bupati Penajam Pasir Utara yang dihukum 5,5 tahun dan juga diduga menerima uang 5,7 miliar pada saat itu terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Jadi penerimaan tadi yang kami sebutkan tentu penerimaan lain ya, berbeda dengan perkara yang sebelumnya sudah divonis. Jadi yang bersangkutan kembali menjadi tersangka. Silakan 3 orang penanya. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Dari Mas Mario dulu ya. Ya, terima kasih Pak Pimpinan. Saya mau menanyakan soal tadi disampaikan Pak Alek bahwa ada sejumlah penggunaan aliran uang sebesar 6 miliar tadi untuk beberapa keperluan, baik dari penggunaan transportasi private jet, helikopter. Yang menarik di sini terkait soal aliran dana ke Musda Partai Demokrat. Sebelumnya juga KPK sudah melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat, baik Andi Arief maupun Jemi. Nah, dari temuan KPK yang menyatakan bahwa ada penggunaan uang yang mengalir untuk keperluan partai itu bagaimana? Apakah ada tindak lanjutnya KPK untuk mengkonfirmasi
ini bisa dikenakan pasalnya nggak ke partai tersebut misalkan, konkretnya seperti itu. Terus kemudian saya ingin menanyakan juga soal peran dari AGM ini yang sebelumnya kan juga saya rasa belum terlalu tuntas terkait banyaknya perizinan. Apakah KPK juga sudah menemukan, waktu itu saya tanyakan soal bahwa kabupaten ini merupakan kabupaten yang letaknya IKN. Yang sebelumnya sudah ramai bahwa ada izin-izin penggunaan jual beli lahan, padahal itu lahan Pemda segala macam untuk kepentingan penyanggah ramai-ramai untuk berbisnis di IKN ibu kota Nusantara itu. Apakah KPK sudah menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan AGM selaku kepala daerah berkaitan soal izin-izin lahan yang sebenarnya memang aset dari Pemda setempat? Selanjutnya saya mau konfirmasi baik ke Pak Alek maupun Pak Asep kembali soal penggeledahan di terkait bea cukai AP itu bagaimana update terakhirnya, khususnya kaitannya apakah memang terkait barang-barang saja yang terkait AP atau memang KPK juga mendalami dugaan adanya gratifikasi atau dugaan korupsi di Bea Cukai Batam yang melibatkan kepala. Ya kita tahulah Batam itu surganya black market, seludup itu surganya di sana. Apakah KPK sudah mendalami juga adanya misalkan permainan-permainan atau gratifikasi, mau moge, mau elektronik, itu semua yang mewah-mewah itu kuncinya lewat Batam. Apakah sudah sampai di sana? Tolong agak dijabarkan sedikit Pak Alek atau Pak Asep. Untuk satu lagi Pak Alek, mumpung Pak Alek ini berlatar belakang hakim, jadi ini semangat korsanya mungkin sama. Ini 2 hakim agung nggak datang nih, jemput paksa bisa nggak nih? Ini udah berapa kali nih gitu loh. Ini Anda yang mewakili sebagai korps jubah hitam ini jangan juga main gelap-gelapan. Terima kasih. Oke, silakan tadi Mas Chandra ya, silakan Mas. Iya, nggak jauh beda sih sama Bang Mario. Pertama, dulu kan disebut bahwa ada keterlibatan Andi Arief, namun tidak bisa diproses karena dia pihak swasta. Nah, apakah di kasus ini yang sudah dikembangkan, ada keterlibatan dia yang lebih kuat dan bisa diproses sama KPK, atau masih sama kayak dulu karena dia pihak swasta juga agak susah? Untuk kasus lain, mau nanya soal pemanggilan kedua untuk Pak Hasbi Hasan itu kapan ya? Apakah sudah dijadwalkan atau belum? Terus mau nanya lagi soal kasus suap di MA, apakah memang benar kasus Pak Hasbi Hasan ini cuma soal kasasi Budiman Gandhi itu? Karena kalau dari kemarin disebut bahwa kayaknya tuh udah sering banget gitu, si Pak Dadan sama Pak Hasbi itu komunikasi jadi kayak akrab banget buat mainin kasus. Terus mau nanya soal kasus bea cukai, kan dulu banyak yang sudah diperiksa pejabat-pejabat bea cukai. Apakah cuma Andi Pramono yang sudah diusut ke tahap penyidikan sama KPK? Karena terlebih tadi Pak Ketua KPK di DPR bilang ada 12 LHA dari PPATK yang naik ke penyidikan. Apakah emang ada pejabat dari bea cukai lain yang sudah jadi tersangka? Udah itu aja sih. Chandra, sebelah sini, ini. Mas Andi. Gue, iya. Langsung perkara lainnya aja, yang soal prim itu kan ini bersama dengan Gasalba dan Sri Murwahyuni ya dalam perkara KSP inti tanah itu. Nah, kalau yang di prim itu kan sebenarnya dissenting opinion ya, kenapa kok primnya yang dipanggil gitu, sedangkan yang setuju untuk itu kan Sri Murwahyuni itu ya waktu itu kan Sri sama prim itu kan sempat digeledah bareng ya, dan pernah kalau nggak salah diperiksa di MA ya waktu itu ya Mas gitu. Terus mungkin boleh dijelaskan hari ini nggak hadir Prim sama Suhadi itu kenapa, apakah dijadwal ulang atau bagaimana? Terus oh ya, kalau untuk Suhadi itu diperiksa dalam kaitannya apa ya, karena kan dia kan yang bagi-bagi untuk perkara ya gitu.
Nah, kemudian soal Andi Pramono itu kan tadi Pak Ketua menjelaskan bahwa itu dari PPATK itu kan 60 miliar lebih. Itu nilai transaksi, ya. Itu nilai transaksi apa ya, gratifikasi yang diterima Andi atau apa gitu loh. Mungkin boleh dijelaskan. Terus ini apakah dikembangkan ke TPPU? Mungkin itu saja. Ya, Oke, silakan. terakhir Pak. Selamat malam Pak Ali, Pak Alex, Pak Asep. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau tanya aja soal yang tadi itu, uang yang dikembalikan itu dari mana saja Pak? Mungkin bisa didetailkan apakah termasuk kemarin saksi Andi Arief itu kan sempat mengeluarkan apakah termasuk dari situ atau apa enggak? Terus ini masih soal nilai yang kemarin itu soal 2 tersangka baru kasus suap MA itu kan ada 11,2 M gitu. Yang itu enggak dirinci juga, belum dirinci soal berapa yang mengalir ke masing-masing 2 orang itu. Apakah jumlahnya berapa yang sampai ke Sekma. Terus kalau yang saksi tadi sudah diperjelas sama teman-teman. Sama ini soal bansos itu sekarang sudah sampai mana ya Pak? Soalnya kan yang sudah ditetapkan tersangkanya itu Pak. Ya, bansos beras. Nah itu apakah sudah ada jadwal pemanggilan tersangkanya juga atau tidak? Terima kasih Pak Ali, Pak Alex. Ada lagi? Cukup ya, cukup mewakili teman-teman semuanya saya kira. Baik, terima kasih. Silakan Pak Alex dan Pak Asep. Ya, nanti kalau dari saya nggak jelas biar nanti Pak Asep yang lebih detail menjelaskan. Apalagi kalau udah menyangkut teknis penyidikan gitu kan. Kemudian tadi Mas Mario tanya uang untuk kepentingan partai. Bagaimana tindak lanjutnya? Ya sebetulnya sih patut diduga ya. Patut diduga kegiatan-kegiatan partai itu juga termasuk pembiayaannya ya itu kan biasanya berasal dari para kader ya. Para kader itu juga antara lain ada yang menduduki anggota DPRD, ada yang menduduki kepala daerah. Dan ya memang sudah menjadi suatu pengetahuan umum bahwa kegiatan-kegiatan musda atau rapat-rapat partai itu salah satu sumber pembiayaannya itu kan berasal dari para kader. Nah pertanyaannya kan kader-kader itu uangnya dari mana? Nah kebetulan yang dalam kasus ini terungkap di dalam proses penyidikan salah satu sumber pembiayaannya ternyata dari hasil tadi uang anggaran daerah ya dari APBD, uang daerah yang diperuntukkan untuk muda perumda dan digunakan untuk salah satunya untuk musda partai kan seperti itu. Nah pertanyaannya apakah pihak partai mengetahui bahwa uang-uang itu yang digunakan untuk mengadakan musyawarah itu berasal dari hasil korupsi kan seperti itu. Nah ini tentu yang harus didalami ya. Umumnya dari pihak penyelenggara atau partai mereka mungkin mengatakan atau berdalih kita nggak tahu menau dari mana sumber duitnya itu kan gitu kan. Kita juga nggak tahu kalau uang itu dari hasil korupsi. Nah ya sebetulnya kalau kepentingan kita adalah bagaimana kita bisa mengembalikan uang dari daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan publik. Ya, kalau untuk kepentingan partai itu kan bukan untuk kepentingan publik tapi untuk kepentingan kelompok tertentu kan begitu kan. Nah kita upayakan untuk mengembalikan uang yang digunakan bukan untuk kepentingan publik ya sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam APBD itu Mas Mario. Ya, tindak lanjutnya seperti itu. Kita akan berusaha untuk aset recovery-nya menarik kembali uang yang digunakan untuk kepentingan partai. Kemudian terkait AGM, terkait perizinan pemanfaatan lahan IKN. Saya tidak tahu mungkin nanti Pak Asep yang akan menjelaskan apakah dalam proses penyidikan itu ditemukan fakta adanya penyalahgunaan kewenangan untuk memudahkan atau memperjualbelikan izin pemanfaatan lahan di
sekitar IKN, daerah penyangga dan seterusnya. Itu saya ya nanti Pak Asep yang menjelaskan proses atau pengembangan penyidikannya sejauh mana bukti-bukti itu ditemukan. Penggeledahan pejabat bea cukai, bagaimana modusnya? Nah, ya sebetulnya ya ini mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan perkara pajak ya. Kalau pajak itu ya lebih kurangnya WP umumnya itu ingin menurunkan beban pajak ya dengan melakukan negosiasi. Nah, bagaimana dengan di bea cukai? Ya, bea cukai itu sebetulnya kan penjaga pintu gerbang untuk menjaga salah satunya mengamankan wilayah RI dari barang-barang selundupan, kan seperti itu. Nah, dan ya memang itu menjadi sangat rawan ketika misalnya importer itu ingin memasukkan barang-barang yang taruhlah yang sebetulnya dilarang beredar di Indonesia atau menurunkan biaya masuk ya, itu menjadi salah satu modus dari aparat atau pejabat di bea cukai. Apakah dalam kaitan ini pejabat yang sudah kita tetapkan tersangka itu juga melakukan persekongkolan dengan pihak importer atau pihak eksportir ya, dengan mengakali dokumen pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan ekspor barang ya, menurunkan tarif biaya masuk atau pajak-pajak lainnya sehingga kemudian yang bersangkutan itu menerima gratifikasi. Ya, tentu nanti akan dilihat ya, sebetulnya dalam proses perizinan itu ada kemungkinan besar itu akan menimbulkan kerugian negara. Itu tadi kalau misalnya tarif yang dibebankan kepada pihak importer atau eksportir itu ternyata lebih rendah dari ketentuan. Nah, itu kan pasti ada kerugian negaranya ya. Ini tentu nanti akan didalami oleh penyidik bagaimana yang bersangkutan itu sehingga menerima gratifikasi atau suap. Ya, ini akan didalami lebih lanjut. Dan apakah juga keterlibatan dari pihak lain? Karena apa? Kalau modusnya seperti itu, saya yakin yang bersangkutan pasti tidak sendiri, kan gitu kan? Pasti juga melibatkan mungkin stafnya atau apa, atau mungkin bahkan atasannya, ya kita nggak tahu. Nah, ini tentu akan didalami lebih lanjut. Nah, kemudian terkait dengan pemanggilan hakim yang hari ini ya, ini dijadwalkan tetapi yang bersangkutan belum bisa hadir. Nah, apakah bisa dilakukan pemanggilan paksa? Ya, sesuai ketentuan undang-undang bisa, kan itu kan. Nah, saya yakin ya hakim itu juga pasti sangat paham ya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, pasti kita akan hadirkan secara paksa dan saya kira yang bersangkutan sangat memahami itu dan kami berharap untuk panggilan berikutnya yang bersangkutan akan hadir. Saya nggak tahu apakah ada alasan-alasan yang disampaikan sehingga hari ini yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan KPK ya. Sehingga kita akan susulkan untuk panggilan berikutnya tentu dengan harapan yang bersangkutan memenuhi panggilan KPK dan umumnya kalau pemanggilan ke para hakim agung tersebut kita akan tembuskan ke ketua MA juga agar ketua MA itu memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir. Ya, biasanya seperti itu pemanggilan yang kita sampaikan ke MA. Jadi tidak hanya ke yang bersangkutan tetapi kita meminta kepada ketua MA untuk memerintahkan hakim agung itu untuk hadir memenuhi panggilan KPK. Kemudian terkait Andi Arief ya, ini ya sempat memang waktu itu beredar foto ya, beredar foto atau apalah terkait pemberian uang ke yang bersangkutan. Sekali lagi memang ada kalau dibilang kelemahan undang-undang mungkin salah satunya inilah para pengurus partai itu tidak termasuk dalam kategori penyelenggara negara, kayak gitu kan. Beberapa kali memang kami menerima informasi atau laporan masyarakat, bahkan saya sendiri pernah di WA ya terkait dengan penyerahan akan adanya penyerahan uang ke salah satu partai
tangkap dong Pak Alek, ini jelas ini orang itu membawa duit ya, berapa miliar dan ini akan diantar ke partai tertentu. Nah, itu informasi sudah clear, tapi kemudian setelah kami kaji, lah yang memberikan ini juga bukan penyelenggara negara, artinya mungkin dia masih baru akan mencalonkan ya sebagai kepala daerah, dia seorang pengusaha, kemudian dia akan menyerahkan uang itu ke partai atau ke salah satu pengurus partai yang juga bukan penyelenggara negara. Jadi kami bingung juga akhirnya kan. Terus tentu kami berpijak pada Undang-Undang KPK ya. KPK itu kan diberi kewenangan melakukan penindakan ketika menyangkut aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Nah ini nggak masuk ini nggak masuk. Sehingga kalau kami tangkap pun, ya kita nggak bisa juga nih. Terus apa urusannya? Kalau uang itu yang diberikan itu ternyata uang pribadi, kan gitu. Nah, apakah ada kemungkinan perluasan terkait pengertian penyelenggara negara? Kan itu persoalannya. Nah, kita sih berharap ya ada apa ya? Mungkin perlu ada judicial review atau apapun. Ya. Partai politik itu kan lembaga yang nanti akan melahirkan para penyelenggara negara, kan begitu. Anggota DPRD, kemudian kepala daerah, termasuk sampai presiden. Ya. Jadi selaku institusi atau organisasi yang melahirkan para pejabat negara atau penyelenggara negara, tentunya pengurus itu juga seharusnya kalau menurut kami itu ya dikategorikan sebagai penyelenggara negara karena rawan sekali ya, apalagi tahun depan itu sudah memasuki tahun politik, ada 500 daerah lebih daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak ya. Saya tidak membayangkan ya kalau masih ada terjadi money politik atau ada terkait dengan apalah untuk uang-uang untuk mencari kendaraan seperti itu ya, kita sejauh ini KPK terutama ya, KPK tidak bisa melakukan penindakan, kan gitu kan. Ya, kecuali kalau kemudian terbukti uang yang diberikan ke partai itu ternyata dari hasil korupsi, misalnya dengan menggunakan APBD, anggaran daerah, nah, itu baru bisa kita tindak. Tapi sebelum itu kan harus kita buktikan dulu bahwa uang itu berasal dari hasil korupsi, ya, dari uang daerah. Harus kita buktikan dulu, seperti dalam perkara ini misalnya, gitu kan. Nah, kita berharap betul ya tahun 2024 kita berharap pemilu ya dari legislatif, presiden, pilkada maupun DPRD, pemilihan anggota DPRD itu juga lebih bisa berjalan dengan ya jujur lah, tidak ada lagi apa money politik atau istilahnya itu uang mahar ke parpol gitu kan. Ya meskipun ya kita meragukan praktek itu akan, tapi setidaknya jauh berkurang, itu saja lah. Mungkin hilang enggak, tapi kita berharap semua akan jauh berkurang. Jika kita berharap pemilu itu terselenggara dengan berintegritas, baik penyelenggaranya, para calon, baik calon DPRD, DPR, maupun para calon kepala daerah, dan terutama juga masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mendukung integritas pemilu dengan apa? Ya dengan menolak ketika ada calon yang kemudian bagi-bagi duit itu. Apakah itu mungkin? Ya kita akan berusaha, kita akan lakukan kampanye pemilu jujur, kan seperti itu, tahun depan tentu saja. Ini beberapa hal yang kesulitan kita ketika menyangkut pengurus maupun partai politik, kan seperti itu. Nah, kemudian ini terkait 12 perkara LHP PPATK ya itu betul. Jadi ada kemarin yang disampaikan PPATK ke KPK itu ada 30-an lebih ya LHP PPATK dengan total transaksi senilai sekitar 25 triliun. Nah, ini memang sudah ada beberapa LHA yang sudah kita tindak lanjuti, misalnya menyangkut para pejabat pajak, pegawai pajak, Angin Prayitno dan kawan-kawan itu sudah kita tindak lanjuti, termasuk yang sudah kita tetapkan, yang sudah diputus ya, Yildirga itu ada di situ. Kemudian yang termasuk yang sekarang sedang dilakukan penyidikan, Adi Pramono, ini
ini termasuk yang 12 perkara yang sudah ditindaklanjuti. Kemudian ada beberapa, saya lupa nanti mungkin Pak Asep punya datanya, 12 perkara itu menyangkut siapa saja, itu sudah ditindaklanjuti oleh KPK. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Terkait dengan pemanggilan ini ya, Ketua Kamar Pidana itu, apa relevansinya seperti itu? Iya, prinsipnya sebetulnya kita ingin mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan majelis hakim di Mahkamah Agung itu. Apakah by system, misalnya majelis ini yang kosong, kemudian by system otomatis majelisnya itu, atau ada kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak tertulis, misalnya untuk menunjuk atau menjadi kewenangan sepenuhnya dari Ketua Kamar untuk menunjuk majelis hakim itu. Ketika menunjuk majelis hakim, apa saja yang harus diperhatikan? Ya, kan itu yang perlu didalami. Apakah itu tadi terserah saya atau apapun. Nah, saya pikir juga itu yang perlu didalami penyidik. Ya, saya pikir di MA pasti ada mekanisme yang lebih transparan, lebih akuntabel dalam penunjukan majelis hakim itu. Nah, itu kan yang harus dijelaskan oleh Ketua Kamar bagaimana ketika menunjuk majelis yang kemudian menangani perkara dari inti dana, kan seperti itu. Ini makanya penyidik perlu untuk mendalami lebih lanjut. Terus apa lagi? Sudah ya? Hanya maaf, tadi Bapak belum menjawab pertanyaan saya terkait soal tim KPK itu hanya melakukan pengecekan barang di Batam atau memang sudah ditemukan juga dugaan keterlibatan para pejabat Bea Cukai di Batam atau kepala Bea Cukai Batamnya, yang kita tahu kan bahwa Batam itu emang ya surganya barang-barang black market atau selundupan yang harga-harganya miring. Itu bisa disampaikan dikit Pak. Konkretnya itu ngapain? Hanya cek punyanya AP ya, atau gimana Pak? Iya, sebetulnya kan penggeledahan dan penyitaan barang-barang AP di Batam, ya, ini kan hanya terkait dengan perkaranya dari saudara AP, dan kita ketahui bahwa istri saudara AP itu domisilinya di Batam, termasuk mertuanya, kan gitu kan. Yang bersangkutan juga diduga memiliki aset atau kekayaan di sana, yang itulah yang kemudian kita lakukan penggeledahan ya terhadap rumah yang bersangkutan, ya termasuk kemudian menyita aset-aset yang bersangkutan yang kemudian itu sudah diumumkan ya, ada beberapa kalau saya lihat juga ada mobil 3 ya, Hummer ya, Hummer, terus mobil apa itu sebetulnya itu. Jadi belum sampai melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan dari pejabat bea cukai yang lain. Jadi murni penggeledahan itu kami lakukan karena kami menduga aset-aset dari AP itu sebagian disimpan disimpan di Batam itu tadi. Kalau nggak salah rumah mertuanya ya. Ya itu rumah ada mertuanya tinggal di sana. Itu Mas Mario. Mohon izin Pak Asep, barangkali ada tambahan dari beberapa pertanyaan teman-teman tadi? Sudah cukup, sudah jawab semua. Sudah semua. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan dan tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.